Di awal cerita terlihat seorang pria berkacamata sedang bertemu seseorang yang sedang menunggunya di dalam mobil. Pria tersebut terlihat menyerahkan suatu benda dari dalam jasnya. Tiba-tiba ada mobil lain datang dengan kecepatan tinggi kemudian menabrak mobil tersebut. Pria dalam mobil tersebut lantas turun dan mengambil barang yang diserahkan oleh pria berkacamata tadi, lalu kemudian meledakkan mobil tersebut. Kemudian pria itu lantas pergi dan mengejar orang yang berkacamata tadi melewati gang yang sempit. Setelah mendapatkannya, maka terjadilah perkelahian yang melibatkan keduanya. Setelah tertangkap, pria berkacamata tadi kemudian dihajar. Dari kejadian ini diketahui bahwa pria berkacamata itu merupakan anak buahnya yang berkhianat. Ia menyebabkan 3 orang temannya mati. Dalam perkelahian itu, akhirnya pria berkacamata tadi kalah. Kemudian dia diancam untuk mengetahui siapa dalang di balik semua ini. Tapi pria itu tak mau menjawab. Dengan terpaksa, akhirnya pria berkacamata itu pun ditembak. Polisi setempat akhirnya memburu pria ini, tetapi pria ini yang dipanggil sebagai sang ketua akhirnya berhasil meloloskan diri dari kejaran polisi. Scene kemudian berpindah, diceritakan ketua dari sang in-group diduga melakukan suap dan manipulasi saham. Dia diperiksa oleh seorang jaksa bernama Han. Orang lain enggan menangani kasus ini dikarenakan mereka takut untuk menangkapnya, namun tidak dengan jaksa Han yang mencoba mengungkap kasus ini. Sayangnya bukti yang dipegang jaksa Han tidaklah kuat, sehingga ketua dari sang in-group pun bebas dari tuduhan. Di akhir pemeriksaan, kemudian jaksa Han menghampirinya dan memberikan kartu namanya. Namun pria ini bilang jika ada noda darah di baju jaksa Han, sehingga jaksa Han menunduk untuk melihat. Kejadian itu terekam oleh wartawan dan reporter yang hadir di sana. Kejadian itu merupakan siasat ketua sang in-group agar jaksa Han terlihat tunduk dengan pimpinan sang in-group tersebut. Atas ketidakberhasilan jaksa Han membuktikan kasus ketua sang in-group tersebut, kemudian jaksa Han dipindah tugaskan ke Badan Intelijen Negara. Ia kemudian bekerja sebagai administrasi di kantor penasehat hukum. Di kantor itu hanya ada 2 orang yang bekerja. Salah satu temannya yang bernama Pak ini mengatakan jika ia bebas melakukan apa saja di kantor ini. Suatu hari Pak bercerita, ia merasa seperti disingkirkan dari pekerjaannya dulu. Padahal sebenarnya ia memegang jabatan yang penting di tempatnya dahulu. Kemudian suatu hari datanglah seorang wanita yang dikenal sebagai Direktur Badan Intelijen Negara. Direktur BIN ini kemudian menawarkan sebuah misi untuk Pak agar dia bisa kembali ke pekerjaannya dahulu setelah misinya selesai. Pak menolak karena harus menjalankan misi itu di daerah Cina. Jaksa Han yang mendengarnya kemudian menawarkan diri untuk menjalankan misi itu. Dia melakukan itu semua agar bisa mendapatkan jabatannya kembali sebagai seorang jaksa. 그거 저한테도 해당되는 거라면. Han kemudian diperintahkan untuk pergi ke Shenyang, Cina yang merupakan pusat kawasan Asia Timur. Di kota itu ternyata banyak anggota intelijen dari berbagai negara yang bersembunyi di sana. Jaksa Han bertugas untuk mencari informasi tentang kelompok Black Ops yang bertugas di Shenyang, Cina. Han diminta menyelidiki salah satu pimpinan Black Ops yang diduga menggelapkan dana yang begitu besar. Dia kemudian dijemput oleh seorang pria yang dikenal sebagai manajer Hong. Pria tersebut kemudian membawanya datang ke kantornya. 대한민국 국가정보원 잠깐만 什么事啊 Kemudian Han diperkenalkan kepada para anggota Black Ops yang ada di sana, yang kemudian Han mulai mempertanyakan keberadaan Ketua Ji yang merupakan pimpinan dari pasukan Black Ops yang saat itu sedang keluar, di mana Ketua Ji ini dikenal sebagai yaksa atau hantu yang kejam. Kemudian setelah mendapatkan panggilan telepon misterius, tiba-tiba para staf itu mendadak pergi. Jaksa Han yang penasaran kemudian mengikuti mereka. Alih-alih pergi ke toilet, Jaksa Han masuk ke mobil tim Black Ops dan ikut dengan mereka. Jaksa Han kemudian disuruh memakai rompi anti peluru oleh salah seorang anggota. Sampai di sebuah tempat, mereka kemudian bertemu dengan Profesor Wang yang akan mempertemukan mereka dengan seseorang yang dijuluki dengan nomor 39. Sesampainya di tempat itu, ternyata yang datang adalah tim pasukan Korea Utara yang juga mencari orang yang sama. Kemudian terjadilah baku tembak di antara mereka. Baku tembak terhenti ketika ketua tim dari Korea Utara tertembak.
Ketika sampai di luar, salah satu anggota Black Ops menemukan Profesor Wang yang mencoba untuk melarikan diri. Kemudian ia pun diinterogasi untuk mengetahui siapa dalang di balik semua ini. Han yang kasihan melihatnya mencoba untuk membelanya, tetapi ia malah diberi beberapa tembakan peringatan oleh Ketua Ji agar Han tidak mencampuri urusan ini. Profesor Wang yang ketahuan berkhianat kemudian dieksekusi oleh anak buah Ketua Ji. Sementara Han yang selalu banyak bertanya pun dibius di dalam mobil. Dan saat tersadar, ia berada di sebuah tempat lokalisasi dengan seorang wanita yang di saat bersamaan polisi datang untuk menangkap Han berdasarkan laporan seseorang bahwa ada yang menggunakan narkoba di tempat tersebut. Menyadari adanya begitu banyak polisi yang ingin menangkapnya, kemudian Han melarikan diri dari kejaran polisi. Dalam pelariannya, Han bertemu dengan Ketua Ji yang melihatnya dari seberang jalan, lalu kemudian ia pun menemuinya. Ketua Ji memuji Han karena ia bisa lolos dari kejaran polisi. Dalam perbincangan tersebut, Ketua Ji menyuruhnya untuk kembali ke Korea, tapi Han bersikeras tidak mau. Di tempat lain, Direktur Bin mengatakan jika Ketua Ji menjalankan misinya dengan metodenya sendiri, sehingga merepotkan Badan Intelijen Negara. Oleh karenanya, kejaksaan disarankan untuk berhati-hati dengannya. Singkat cerita, Han yang sudah berada di markas Black Ops meminta semua informasi mengenai kasus yang sedang ditangani Ketua Ji dan timnya, di mana diketahui bahwa insiden dimulai seminggu yang lalu di depan sebuah bank. Seorang pria diperebutkan oleh dua pasukan khusus, yang satu teridentifikasi dari tim Korea Utara, yang satunya lagi belum diketahui asalnya. Pria yang diperebutkan itu bernama Mon Byung yang dikenal dengan sebutan nomor 39. Pria ini dicari karena memegang dana gelap sebesar 4 triliun. Sebulan yang lalu, pria nomor 39 diketahui telah menghubungi Ketua Ji untuk meminta perlindungan. Di tempat lain di sebuah gedung, tim pasukan dari Korea Utara bertemu dengan seorang pemimpin mata-mata Jepang bernama The Seven, yang merupakan sosok yang telah menyembunyikan orang nomor 39 ini. The Seven dikenal sebagai orang yang lihai dan licik dan tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Di tempat itu juga dia kemudian menghabisi pemimpin tim Korea Utara dan semua anak buahnya. Ketua Ji lalu bertemu dengan The Seven di tempat makan. Ternyata Ketua Ji memiliki masa lalu yang kelam dengan orang The Seven. Pada 4 tahun yang lalu, The Seven pernah melukai Ketua Ji di sebuah pertempuran. Ketua Ji sengaja mengulur waktu dalam perbincangan itu, agar anak buahnya memiliki waktu untuk menemukan orang nomor 39 di dalam gedung Dainichi Elektronik, tempat dia menyandranya. Setelah berhasil membebaskan Sandra, tim Black Ops selalu kembali ke markas. Ketua Ji bertanya di mana orang nomor 39 berada. Kemudian anggotanya menunjukkan seorang wanita yang berhasil diamankan sebagai pengganti pria nomor 39. Wanita tersebut ternyata adalah putri dari pria nomor 39. Ketika anggota tim Black Ops hendak menyetrumnya untuk mencari keterangan di mana keberadaan ayahnya, jaksa Han yang melihatnya merasa tidak tega. Dia langsung berkelahi dengan para anggota Black Ops. Jaksa Han yang menguasai judo hampir saja memenangkan pertarungan itu, namun semua itu terhenti ketika Juyon, anak dari pria nomor 39 ini, mengancam akan menembakkan pistol yang ia pegang ke arah anggota tim. Ia kemudian pergi bersama Han. Di tengah perjalanan, Juyon meminta Han untuk turun dari mobil sambil menodongkan senjatanya kepada Han. Juyon lalu pergi meninggalkan Han sendirian. Han kemudian menelpon Direktur Bin dan memberikan informasi jika agen Jepang terlibat dalam kasus ini. Namun teleponnya terputus karena disabotase oleh seorang wanita pimpinan geng bernama Eleven yang menguasai wilayah tersebut. Saat Han akan ditangkap oleh anak buah Eleven, Ketua Ji tiba-tiba datang untuk membelanya. Tapi Ketua Ji yang kesal karena buruannya kabur akibat dari ulahan, kemudian mengajaknya berkelahi di tengah hujan. Dengan teknik judonya, Han berhasil membanting Ketua Ji, namun Ketua Ji bukanlah lawan sembarangan. Setelah berkelahi, mereka berbaikan dan pergi makan. Ketua Ji mengetahui jika jaksa Han kesini karena ingin jabatannya kembali. Ternyata diam-diam Ketua Ji telah menyelidiki jaksa Han. Kemudian mereka masuk ke dalam mobil yang ternyata Han baru mengetahui bahwa dirinya selama ini telah dipasangi pelacak pada tangannya. Kemudian mereka juga menemukan target buruannya sedang berada di distrik Happing. Mobil mereka pun langsung melaju menuju distrik tersebut. Sedangkan Han disuruh menunggu di dalam mobil bersama seorang anak buah tim
tim Black Ops. Di dalam mobil itu, anak buah Ketua Ji bercerita bahwa Ketua Ji telah menyelamatkan mereka semua, sehingga mereka rela untuk mati demi Ketua Ji. Sementara itu, Ketua Ji dan kedua anak buahnya masuk ke dalam dan menemukan pria nomor 39 terluka parah di bagian perutnya. Tak lama kemudian, polisi pun datang menuju tempat itu. Sebelum mati, pria nomor 39 berpesan agar putrinya Juyeon jangan sampai tertangkap oleh pihak mata-mata Jepang. Mereka pun segera melarikan diri karena polisi sudah mulai berdatangan dan mengepung tempat itu. Bom asap dan hujan peluru berhamburan di tempat itu, di mana Han bersama wanita dari salah satu anggota Black Ops terpisah dari anggota lainnya. Kemudian saat mereka terdesak, Han disuruh melompat oleh wanita itu. Namun Han merasa ketakutan dan akhirnya wanita itu melompat dan pergi meninggalkan Han sendirian. Mau tidak mau, akhirnya Han pun ikut melompat untuk menghindari kejaran polisi. Di lain tempat, manajer Hong melaporkan melalui telepon kepada Ketua Ji bahwa kantor mereka digeledah oleh polisi dari Cina. Markas yang mereka punya pun terpaksa dihancurkan untuk menghilangkan barang bukti. Mereka mengira bahwa ada yang meretas sistem mereka. Lalu Han menuduh Ketua Ji melakukan ini semua hanya demi uang. Namun sebelum sempat menjawab, tiba-tiba The Seven menelepon Ketua Ji. Dia mengaku bahwa ialah yang telah memanggil polisi karena Ketua Ji telah mencuri Juyeon dari dirinya. The Seven kemudian menambahkan bahwa esok hari Ketua Ji akan menjadi buronan terkenal dan dirinya menyarankan agar Ketua Ji lari ke luar negeri untuk menyelamatkan dirinya. Direktur Bin yang mengetahui kejadian tersebut mencoba untuk membela anak buahnya dengan cara datang ke sana menjemput Han. 공안 당국 핑계를 대고 있어. Kini Ketua Ji berada di tempat temannya yang dulu pernah ditolongnya. Salah satu anak buah Ketua Ji menjelaskan kepada Han bahwa Ketua Ji menggelapkan dana tersebut untuk membantu keluarga dari anak buahnya yang tewas. Dia tidak menggunakan uang itu untuk pribadinya. Tak lama kemudian, manajer Hong datang untuk membantu misi ini. 일단 퇴로는 확보해뒀습니다. Di lain tempat, terlihat Juyeon disiksa di dalam kantor konsulat Jepang. Juyeon ternyata telah tertangkap oleh The Seven. Mereka memasang alat penyiksaan untuk membuat Juyeon menjadi tuli. Meskipun disiksa, Juyeon tidak mau mengatakan di mana data-data yang diminta The Seven itu disimpan. It'll come out. Ketua Ji dan timnya mengatur rencana untuk menerobos masuk ke dalam kantor konsulat Jepang. Ketua Ji bercerita bahwa 4 tahun lalu ada perjanjian kerjasama antara Korea Utara dan Korea Selatan di Hong Kong, yang kemudian Jepang menghancurkan perjanjian tersebut karena Jepang takut jika Korea Utara dan Korea Selatan bersatu akan membentuk pasukan yang kuat dan akan menjadi ancaman bagi mereka. Makanya di saat itu mereka membunuh anak buahnya sendiri yang menjadi mata-mata Jepang. 내가 직접 죽였지. Yang diketahui ternyata pria nomor 39 adalah seorang mata-mata dari Jepang, di mana ia kemudian meminta suaka kepada Ketua Ji. Sementara nasib Juyeon yang mengetahui semua rahasia ayahnya kemudian diculik sebagai gantinya. 그 전에 문주인을 다시 확보해야 한다고. Manajer Hong kemudian diutus untuk menemui Direktur Bin yang datang ke kota itu, sehingga mereka akan pergi berlima ke dalam konsulat Jepang termasuk Jaksa Han. Ketika misi dimulai, salah satu anggota tim Black Ops mengalihkan perhatian para penjaga konsulat Jepang, sementara drone yang berisi tikus terbang menuju ke dalam gedung itu. Di bandara terlihat Direktur Bin dijemput oleh manajer Hong, sementara di gedung konsulat Jepang, tikus-tikus mulai masuk ke dalam gedung. Para staf yang panik dan ketakutan mencoba menelepon pembasmi tikus, di mana mobil pembasmi tikus yang telah disusupi sebagian agen Black Ops sampai di gedung, dan sebagian tim lagi masuk melalui jalur bawah tanah untuk membebaskan Juyeon. Agen Jepang yang mengetahui hal ini tentu tidak tinggal diam. Mereka mulai memburu para penyusup dan baku tembak pun terjadi.
Para agen Jepang ini tidak menyadari bahwa mereka masuk ke dalam jebakan, sementara Han dan Juyon berhasil keluar dari gedung dengan menyamar sebagai anggota pembasmi tikus. Juyon kemudian menceritakan alasannya mengapa ayahnya berkhianat kepada Jepang, padahal ia adalah seorang mata-mata dari Jepang. Ayahnya tahu konsekuensinya membelot dari Jepang, dan sebagai penebusan dosanya, ia bersedia memberikan daftar nama mata-mata Jepang dari setiap negara Asia Timur. Totalnya mencapai 107 orang mata-mata The Seven yang tersebar di seluruh negara. Ayahnya ingin membongkar itu semua, tentu saja Jepang tidak terima, dan akhirnya The Seven dan anak buahnya mulai memburunya. Lokasi Han dan Juyon yang telah diketahui The Seven mulai diburu. Mereka segera menuju tempat Eleven untuk bersembunyi. 89地区付近です。信用にいるアンテナを全部広げてください。 Di tempat persembunyian itu, Juyon mengatakan di mana ia menyimpan data-datanya, yang ternyata ia menyimpannya di database Universitas Santiago Chile, dan hanya dia yang bisa mengaksesnya. Han kemudian keluar untuk menelepon Ketua Ji, yang pada saat itu sedang bersama manajer Hong. Han mengatakan bahwa yang dipegang Juyon adalah daftar nama mata-mata Jepang. Dia juga bilang kalau Direktur Bin terlibat dalam hal ini, karena sebelum semua kekacauan ini terjadi, ia menelepon Direktur Bin. 네가 직접 통화한 사람 누구야? 국정원 내부에도 두더지가 있는 거라면 Tiba-tiba saja manajer Hong menembakkan pistolnya kepada Ketua Ji, yang pada akhirnya manajer Hong dan Ketua Ji terlibat dalam sebuah perkelahian di tempat itu. Usut punya usut, ternyata Direktur Bin lah dalang dari semua ini. Dia membuat manajer Hong berkhianat dengan memberikannya uang yang besar untuk melunasi hutang dan mengobati anaknya yang sakit keras. Di lain tempat, Han pun tertangkap oleh The Seven dan diajak untuk berbicara di tempat yang lebih tenang. Scene pun berpindah, terlihat Direktur Bin sedang berbicara dengan The Seven melalui telepon. The Seven yang kecewa dengannya kemudian memutuskan kerjasama secara sepihak. Tiba-tiba datang truk besar menabrak mobil Direktur Bin sehingga mobil yang Direktur Bin naiki terguling. Ternyata pengemudi truk tersebut adalah Ketua Ji. Kemudian Direktur Bin diinterogasi oleh Ketua Ji. Diketahui 4 tahun yang lalu, Direktur Bin terlibat atas gagalnya kerjasama antara Korea di Hong Kong. Kemudian Ketua Ji mengejar The Seven yang berada di pabrik kimia Fukuyama. Saat di mobil, Ketua Ji mendapatkan telepon dari wanita mata-mata Korea Utara yang mengatakan jika Han ingin bertemu dengannya, yang kemudian mereka bertemu di perempatan jalan. Saat bertemu, Ketua Ji menanyakan di mana keberadaan Juyon. Tiba-tiba Han mengeluarkan pistol dan menembak Ketua Ji. Han terpaksa melakukan itu karena The Seven mengancam akan membunuh ibu dan adiknya. Setelah itu anak buah mata-mata Jepang datang menjemputnya. The Seven yang melihat kejadian itu melalui CCTV yakin Ketua Ji telah mati. Han kemudian menyerahkan Juyon kepada The Seven. Tanpa disadari, anggota Black Ops masuk ke dalam gedung dan memasang peledak untuk menghancurkan anak buah The Seven. Kemudian terjadilah pertikaian di antara mereka semua. Di situ terlihat bahwa Ketua Ji tidak mati. Ternyata kematian Ketua Ji telah direncanakan. Ada kalimat antara Ketua Ji dan Han di mana dikatakan tentang memakai rompi anti peluru dan perkataan entah itu hidup atau mati, maka hadapilah. 몇 발 쏜다. Maka dari situ, Ketua Ji percaya Han tidak akan membunuhnya. Ini adalah bagian siasat dari Han. Akhirnya Ketua Ji berhadapan dengan The Seven. The Seven yang marah kemudian menodongkan pistol lalu memaksa Juyon membuka database mata-mata Jepang yang tersebar di seluruh Asia Timur. The Seven kemudian memintanya untuk menghapusnya. Saat data itu akan dihapus, Ketua Ji menembakkan senjatanya. Dendam selama 4 tahun akhirnya terbalaskan. Di situ terjadilah pertarungan antara keduanya. Di luar, Han terdesak oleh pisau dari anak buah The Seven yang akan segera menusuknya. Tiba-tiba, rekan Black Ops datang dan segera menolongnya. Mereka berencana untuk menyusul Ketua Ji ke dalam. Namun karena bom yang meledak dan api yang menghalangi, akhirnya hanya Han yang masuk ke dalam. Sementara yang lain berusaha pergi dari tempat itu. Saat Han masuk, Han mendapati Ketua Ji tertusuk di perutnya. Han menodongkan senjatanya kepada The Seven, namun perhatiannya teralihkan dan dia malah tertembak. The Seven yang merasa di atas angin melihat musuh-musuhnya terkapar, dia kemudian memencet tombol enter untuk menghapus data-data tersebut. Alih-alih terhapus, yang terjadi adalah data tersebut malah ditransfer ke tempat lain. Ternyata data tersebut telah diprogram. Jika data akan dihapus, maka ia akan terkirim otomatis ke semua negara di Asia Timur.
The Seven yang mencoba menghancurkannya, tetapi usahanya sia-sia. Kemudian ia kembali bertarung. Han yang terluka mencoba mengambil senjata dan memberikannya kepada Ketua Ji, yang pada akhirnya berhasil menembak mati The Seven. Ternyata Direktur Bin ditemukan masih hidup dalam keadaan terikat. Han kemudian teringat pesan Ketua Ji untuk pergi dengan selamat dari tempat itu dan menegakkan keadilan. Dia juga memberitahu posisi Direktur Bin berada agar dia bisa menyerahkan Direktur Bin kepada polisi. Semua mata-mata Jepang pun akhirnya ditangkap. Di Korea Selatan, Ketua Sang-in kembali dipanggil karena terbukti terlibat dalam kasus. Ia kembali bertemu dengan Han, kemudian Han bilang ada noda bekas makanan di bajunya, sehingga ia tertunduk. Ini adalah trik yang sama yang ia lakukan kepada Han sebelumnya. Kali ini, dia dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dihukum 12 tahun atas tindakannya. Namun dia juga terjerat kasus yang lain. Di akhir film, di tempat kerjanya, Han tiba-tiba menerima telepon dari Ketua Ji dan kaget mendengar Ketua Ji masih hidup. Di sini, Ketua Ji kembali mengajak Han untuk membongkar sebuah kasus. Di sisi lain, terlihat anak buahnya yang sedang bekerja mendapatkan pesan singkat yang dikirim oleh Ketua Ji. Mereka pun tampak bersemangat.